Karena istri ditanggung suami, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Ada syarat. Ada nusyuziha, si istri tersebut tidak nusyuz. Nusyuz artinya membangkang. Istri yang membangkang tidak ada kewajiban suami menafkahinya. Di masa dia membangkang, seorang suami tidak wajib menafkahi istri. Maka jika dia mati dalam keadaan sedang membangkang, pengurusan jenazahnya tidak diambil dari nafkah suaminya, tapi diambil dari peninggalan dia sendiri. Karena di masa hidupnya juga sama. Ibu-ibu yang membangkang pada suami, waktu pas lagi harus mengeluarkan zakat fitrah, itu suami nggak mengeluarkan zakat fitrahnya nggak berdosa, karena ditangguhkan kewajiban. Ibu-ibu yang sedang membangkang, suami tidak mengeluarkan nafkah untuk ibu-ibu, tidak berdosa. Itu namanya nusyuz. Sama tuh, suami bilang nggak usah pergi, nggak bisa keluar, kasih. Saya mau keluar, saya udah ada janji sama teman saya mau reuni. Suaminya bilang jangan, saya nggak mau keluar. Pakai nginep 3 hari misalnya gitu ya. Ini kan acara enggak, saya nggak mau tahu mas, pokoknya saya nggak mau tahu. Setelah kamu marah apa? Kata si istri, keluar dia. 3 hari ya. Malam-malam telepon, mas, ini aku harus ada patungan untuk makan dan lain-lain selama 3 hari. Suaminya nggak mau nafkahin. Aku nggak makan loh ini selama 3 hari, kalau kamu nggak nafkahin, kamu punya kewajiban menafkahi. Kata suaminya, saya tidak wajib menafkahi Anda karena sekarang Anda nusyuz, Anda sedang Berarti jadi seandainya istrinya berdoa kepada Allah, kamu dizalimi, aku 3 hari nggak makan kok. Itu doanya nggak terkabul. Ya kan, suami saya tega padahal dia uangnya banyak. Saya ditelantarkan selama 3 hari ini, saya nggak makan ya Allah, saya nggak makan. Saya tidak dinafkahi. Zalim suami saya ya Allah. Berikanlah hak yang buruk pada dia zalim. Mereka cuma melihat tinggal, kenapa ini? Kan? Doanya nggak ngaruh, paling suaminya malahan semakin dapat pahala itu. Kenapa? Salah. Nusyuz namanya. Jadi harus ngerti ya masalah kayak gini, hal-hal kayak gini. Banyak orang nggak ngerti, menganggap dizolimi padahal dia yang salah. Kadang-kadang laki-laki juga begini, menganggap hak dan kewajibannya tidak ditunaikan padahal dia yang salah sebagai suami. Itu banyak sekali masalah-masalah yang kecil tidak terlihat tapi dirasa. Jangan apa bentuk membangkang? Nah, ini contohnya, keluar rumah tanpa suami mengajak jima, dia menolak. Besok pagi tadi nafkahi gak apa-apa. Dalam hukum ya, dalam hukum kita tidak bicara etika dan moral, kita bicara apa lu. Suaminya jimat sama istrinya, istrinya menolak. Ada yang menolak secara verbal, ada yang menolak secara psikis, ya kan, dengan sikap bahasa yang nggak nyaman, perilaku yang nggak menyenangkan, sehingga suami kehilangan gairah, kehilangan rasa suka, kehilangan syahwat karena belum apa-apa ngomongnya udah kasar, belum apa-apa ngomongnya udah apa sih, udah kayak gitu biasanya. Menolak dengan cara-cara yang banyak caranya, apakah verbal atau dengan cara psikis dan yang semisal, sikap dan perilaku, sehingga suami itu merasa diterlantarkan keinginannya. Oke? Dalam hadis, wanita yang tidur dalam keadaan seperti itu sampai dia bangun dilaknat oleh malaikat. Sampai dia bangun dilaknat oleh malaikat. Dan dalam kondisi itu, ya, karena dia membangkang, dia tidak wajib dinafkahi. Jelas atau tidak? Jadi kita harus ngerti. Kalau udah harus suami tidak dinafkah. Jangan membangkang kali, kan gitu kira-kira. Kalau anak membangkang, suami tidak menafkah, suami nggak dosa, suami nggak dosa.
Kalau dia mau menafkahi, dia bersedekah jatuhnya. Dia tetap menafkahi. Pada saat wanita ini membakar, si suami itu berpahala, bukan kewajiban, berpahala, bersedekah. Tapi saya ini, saya nggak mau membakar dari kewajiban tadi. Keluar rumah nggak pakai izin, tanpa mendapatkan restu suami. Berjima, mohon maaf, menolak ajakan jima suami. Bermuka abus, berwajib abus. Abus itu abus. Abusan qamtarira dalam Al-Quran. Abusan qamtarira artinya berwajah masam, wajah-wajah ahli neraka. Abus gini. Ya, asli. Ya, diajak ngomong sama suami gitu. Itu bermuka abus saja dalam fikih. Perempuan itu nggak wajib dinafkahi. Gara-gara bermuka. Ya, jangan lihat dari satu sisi ya. Jangan lihat dari satu sisi. Jawabannya kok sampai segitunya? Iyalah sampai segitunya. Karena ya kewajiban itu nggak ada, cuma gitu aja. Istri itu nggak berdosa kalau nggak masakin suami, nggak berdosa. Karena itu bukan kewajiban. Nggak usah masak, tidur aja di rumah. Nggak apa-apa, nggak berdosa. Kamu gimana sih masakin saya? Loh, harusnya saya mas yang nanya. Saya belum makan loh, kamu gimana sih? Saya nggak disuapin, saya harusnya mendapatkan makan loh hari ini. Itu normal. Karena seorang suami menafkahi istri. Nafkah itu bukan uang. Nafkah itu dan itu harus jadi. Kalau nafkah primer berupa makanan, istri itu cuma buka mulut. Sampai nyuapin itu harus. Kecuali istri bilang gini, mas, saya bantu boleh gak? Kasih aja uangnya, nanti saya yang masak, saya gini. Berarti istrinya membantu. Tapi andai kan istrinya nggak mau membantu, boleh nggak? Boleh nggak istri kamu membantu? Boleh, karena itu bukan kewajiban istri. Istri itu menerima jadi nggak tahu apa-apa. Jadi kan dari pagi sampai malam dia nggak ngapain. Yang penting gini, diajak jima dia nggak menolak. Mau keluar dia izin. Dia tidak membuka masak. Sudah selesai kewajiban seorang istri sudah sampai situ. Menyesal selama ini baru tahu itu sekarang. Senang banget. Aku juga nyesal. Jadi saya selama ini belum tahu. Berarti kalau masak itu nyetrika nyambung musik rumah bukan kewajiban saya. Itu kewajiban juga. Kalian itu termasuk sudah. Gitu. Jadi begini, jangan nanti merasa gini. Jadi kok laki-laki yang diuntungkan? Enggak. Coba kita lihat secara fair ya. Ini bukan sama dengan jadi kalau misalnya udah gak wajib masak, udah gak wajib ngapa-ngapain, dan siap menerima nafkah tanpa perlu berpikir, masa masih mau membangkang juga gitu? Jangan gitu. Sehingga kalau dia berbuka abus, berdosa haram, dan ini wajah penghuni neraka. Surat Al-Insan itu abus dan qamtarira. Kalau dia bagus, tiba-tiba suaminya gak ngasih masuk hari ini kalau nggak ngajak saya makan, saya belum dinafkahi ini belum makan. Saya gak wajib nafkahi. Kenapa? Bukan kamu asap dari tadi saya gak enak ya. Tadi saya gak enak.